Apakah benar Habib atau cucu Nabi lebih mulia daripada 70 ulama? Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sebaik-baiknya ataupun orang yang paling mulia, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia namanya Habib atau dia cucu Nabi Muhammad artinya dia orang saleh. Gak ada di dalam Al-Quran atau pun di dalam sunnah Rasulullah satu ayat atau satu hadis yang berfirman atau bersabda cucu Nabi semuanya akan masuk surga. Semua orang yang namanya Habib akan masuk surga. Kamu cari ilmu dari orang yang ahli ilmu. Dari ahli ilmu. Yang capek untuk dapat ilmu. Yang sudah masuk universitas ya, ataupun sudah punya S1, S2, S3, orang yang ahli ilmu. Bukan orang yang jalan-jalan di mana-mana nama saya Habib. Habib di mana gak tahu. Dari mana gak tahu. Dapat ilmu dari mana saya gak tahu. Kamu cucu Nabi tapi kamu baca Al-Quran apa enggak? Tahu hafal Al-Quran apa enggak? Kamu hafal hadis Rasulullah apa enggak? Kebanyakan di zaman sekarang orang yang pakai nama aja. Karena cari dunia. Aku Habib Fakih Al-Muqaddam, keturunan Nabi Muhammad. Aku nanti di akhirat menjadi ketua panitia surga dan neraka. Tetapi bagi para muslimin dan muslimat yang cerdas, tolong jangan percaya dengan omonganku. Tetapi khusus untuk mukibin, pengikutku, maka kalian tetaplah hormat kepadaku karena nanti di akhirat nanti kamu akan saya bawa menghadap Nabi Muhammad untuk menerima syafaat masuk surga. Tapi itu khusus untuk mukibol. Kalau untuk muslimin dan muslimat yang cerdas, jangan percaya omongan aku ya. Terima kasih. Sing atas nama agama kayak Yaman lagi dirudal karo Arab kayak pada mangkat ora kayak Habib-Habib jajal. Pada warane ora kayak jumbo ndi risik foto sing ngene-ngene jajal wani rono ora kayak jajal. War putih-putih gawe geger wae walah yo dobol kowe bib. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dai, banyak ulama dan banyak juru dakwah yang diam 1000 bahasa. Padahal kemungkaran merajalela di mana-mana. Ada yang takut karena kehilangan dunia, ada juga yang takut karena kehilangan jabatan. Justru menurut Imam Al-Ghazali, itulah yang menyebabkan hancurnya tatanan moral hidup di masyarakat. Dalam sebuah makalahnya Imam Al-Ghazali mengatakan, fasadur riayah bifasadil muluk, wa fasadul muluk bifasadil ulama, wa fasadul ulama bistila'i hubbil jahwal mal. Ruksaknya masyarakat dikarenakan ruksaknya moral pemerintah, ruksaknya moral pemerintah dikarenakan ruksaknya moral para ulama, dan ruksaknya para ulama dikarenakan telah dikuasainya dengan rasa cinta dunia dan jabatan. Banyak orang-orang yang mengerti agama, yang padahal itu menjadi bagian daripada tugasnya, tetapi mereka diam tidak berkata apa-apa. Padahal berkata adil dan berkata kebenaran di hadapan pemimpin yang dolim itu merupakan jihad yang paling utama. Abdulul jihadi kalimatu adlin ingda sultanin jairin. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Barakallahu fiikum. Sejarah 17 Agustus pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945 tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan para tokoh, para ulama, para habaib yang saat ini terus difitnah, framing, antek-antek Belanda, dikatakan imigran, padahal peranan habaib di Indonesia ini sangat besar. Ahli sejarah telah membuka sejarah dengan benar keterlibatan para habaib memperjuangkan Republik Indonesia ini. Kepada para kabib Topolowi, saya mohon tidak usah memaksakan diri untuk mencantumkan nama leluhurnya di dalam perjuangan bangsa Indonesia. Karena pada kenyataannya tidak ada satupun
nama daripada golongan Kabib Dobolowi yang ikut berjuang untuk nusa dan bangsa Indonesia. Yang ada para kaum Kabib Dobolowi masuk di Nusantara ini dengan membonceng kompeni Belanda, dan para kaum Dobolowi dijadikan antek-antek oleh Belanda untuk meredam perlawanan daripada santri, kiai, dan ulama pribumi. Jadi para Kabib Dobolowi tidak ada sama sekali yang ikut berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kepada Kabib Dobolowi, tolong tidak usah membawa nama para budayawan yang ada di Indonesia yang katanya menyatakan bahwa Kabib Dobolowi ikut berjuang demi bangsa Indonesia. Karena kami punya banyak sejarawan yang menyatakan bahwa Kabib Dobolowi adalah antek Belanda dan bukan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tidak usah dipaksakan. Antek Belanda tetap pengkhianat bangsa Indonesia, yang sebenarnya tidak pernah menginginkan bangsa Indonesia merdeka. Karena para Kabib Dobolowi ada di pihak penjajah bangsa Indonesia. Abdullah bin Husain bin Tahir itu ibadahnya kalau dibagikan ke semua makhluk di muka bumi ini cukup. Itu kenapa? Karena banyaknya ibadahnya. Kali ini kita bercerita tentang penceramah yang dimana di dalam ceramahnya dia bercerita tentang sejarah perjuangan bangsa. Namun dalam dia bercerita tentang sejarah perjuangan bangsa jauh beda dengan apa yang pernah aku pelajari waktu SD dulu. Untuk lebih lanjutnya mari kita simak videonya bareng-bareng. Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang. Nah, begitu isi videonya. Kalau menurut aku ini bukan pendidikan sejarah perjuangan bangsa, tapi penyelewengan sejarah perjuangan bangsa. Bagaimana menurut netizen?